Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas di Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Di pagi hari ini Mitra Pas, kita kembali hadir menemani Anda di program spesial Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati, yang pagi hari ini akan membahas mengenai penyakit lambung. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita, ada apoteker Zainuri, sarjana farmasi dari Apotek AM Putra Jetak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Zainuri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Amel. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, semangat juga. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pagi hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953855877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan penyakit lambung ini tidak asing didengar ini terkait dengan penyakit yang satu ini, bahkan sering sekali kita dengar bahwa kenapa penyakitnya lambung, asam lambung naik lah, inilah telat makan ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya penyakit lambung ini yang seperti apa ini Mas? Monggo. Ya, terima kasih Mbak. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit lambung, kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama adalah asam lambung berlebih, kemudian yang kedua adalah GERD, dan yang ketiga adalah tukak lambung atau luka lambung. Tapi sebelum kita membahas tentang penyakit lambung, saya akan menjelaskan dulu fisiologis atau secara normal tubuh kita, lambung itu seperti apa. Lambung itu kan seperti, kalau bentuknya itu seperti kacang ya. Dia berfungsi untuk mencerna makanan, menghancurkan makanan. Nah, salah satu zat untuk mencerna makanan itu adalah asam lambung, di mana dia membantu untuk mencerna protein. Jadi ketika kita makan, di situ juga ada enzim pepsin ya. Enzim ini hanya bekerja ketika kondisi asam. Jadi enzim ini untuk memecah protein, untuk memecah makanan, dia bekerja ketika kondisi dalam lambung itu asam. Nah, maka dari itu lambung itu akan memproduksi asam lambung secara normal. Nah, tetapi sifat dari asam lambung itu kan sangat asam ya, jadi dia bisa mengiritasi organ. Maka dari itu lambung itu secara normal dia punya mukosa atau lapisan lambung untuk melindungi lambung. Nah, kemudian juga lambung itu ada klep atau otot yang membatasi supaya asam lambung itu tidak naik ke atas ke kerongkongan dan juga tidak turun ke usus. Nah, jadi secara normal itu lambung kita itu seperti itu. Jadi sudah didesain memang untuk mencerna makanan dengan perlindungan asam lambung tadi. Nah, masalah muncul atau penyakit muncul itu ketika kondisi ini itu ada yang tidak normal. Jadi yang pertama itu adalah tadi asam lambung berlebih. Asam lambung berlebih itu gejalanya seperti mual, kembung, pengen muntah, begah gitu kan. Nah, itu penyebabnya adalah yang pertama, yaitu adalah pola makan yang tidak sehat. Kita sering mengkonsumsi terlalu banyak lemak, santan, itu kan membutuhkan asam lambung yang lebih untuk mencernanya. Sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus, produksi asam lambung kita, tubuh kita akan memproduksi asam lambung yang berlebih. Kemudian makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu kecut gitu, itu juga bisa mempengaruhi produksi asam lambung. Kemudian makanan-makanan yang tinggi kafein, kemudian minuman beralkohol, dan juga ini stres. Jadi ketika kita stres itu asam lambung akan meningkat. Nah, biasanya akan timbul rasa lapar gitu ya. Nah, kita akan makan. Nah, ketika stres dan juga tidak ada nafsu makan, maka asam lambung juga akan terproduksi banyak sehingga bisa mengiritasi lambung. Nah,
Terus yang kedua ada GERD. Sebelum itu saya akan membahas untuk pengobatan ya. Untuk pengobatan asam lambung bisa menggunakan, karena tadi ya produksinya asam lambung berlebih, kita bisa mengkonsumsi obat-obat antasid. Jadi fungsi antasid ini adalah untuk menetralkan asam lambung yang berlebih tadi. Kemudian juga bisa menggunakan obat-obat yang menghambat produksi asam lambung seperti ranitidin, kemudian famotidin, atau obat-obat yang lebih kuat seperti lansoprazol. Tetapi kan obat ini obat keras, maka lebih baik untuk berkonsultasi dahulu. Jangan langsung wah aku kok kayak kebah. Itu langsung tanpa resep gitu tanpa berkonsultasi langsung datang beli ini beli itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa obat itu adalah racun sebenarnya. Tapi dalam dosis tertentu dia sebagai obat. Kalau berlebihan dia juga bisa sebagai racun yang punya efek samping. Kemudian yang kedua adalah GERD. GERD ini adalah kondisi di mana asam lambung atau isi lambung itu naik. Yaitu GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi yang ada di lambung seharusnya ada di lambung, dia naik. Karena satu tadi produksinya sudah berlebih asam lambungnya. Yang kedua adalah kemampuan otot yang atas tadi antara esofagus dan lambung itu lemah. Jadi dia bisa naik ke atas. Salah satunya selain yang tadi ya kebiasaan konsumsi makanan dan yang tidak baik, juga kondisi perilaku makan kita, yaitu makanan yang berlebih. Jadi sekali makan misalnya 2 porsi nasi padang itu kan lambung juga tidak mampu untuk menahannya, sehingga otot akhirnya yang otot atas itu, lab yang atas itu lama kelamaan ya akan lemah untuk, sehingga asam lambung bisa naik ke atas ke kerongkongan. Akibatnya apa kalau naik ke atas? Karena tadi ya asam lambung itu kan asam ya bisa merusak. Kalau ketika kita asam lambung itu naik ke kerongkongan, sedangkan di kerongkongan itu tidak ada yang melindungi seperti lambung, maka yang terjadi adalah rasa panas, rasa terbakar gitu, dan juga rasa mual yang lebih kuat ya. Selain itu juga kebiasaan ini, setelah makan kita langsung tiduran atau tidur. Biasanya kan setelah kenyang kita ngantuk. Itu langsung kita tidur. Itu juga dapat menimbulkan memang kalau satu kali ya gak masalah ya, tapi kalau dilakukan terus menerus ya itu lama akan bisa memicu GERD tadi gitu. Kemudian kalau untuk pengobatan ya sama seperti yang tadi, cuma ya itu tadi saya tekankan, jangan mendiagnosa sendiri ya, karena kalau salah nanti jika mau efek sampingnya bisa lebih parah. Kemudian yang ketiga adalah tukak lambung. Tukak lambung ini adalah kondisi di mana lambung kita sudah mengalami luka. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa lambung itu ada pelindungnya, ada mukosanya untuk melindungi lambung. Nah, ketika mukosanya ini menipis atau atau hilang, malah apalagi itu akan timbul luka. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi mukosa lambung itu? Yang pertama adalah bisa karena infeksi bakteri atau infeksi H. pylori. Nah, itu juga menjadi penyebab tukak lambung. Yang kedua adalah penggunaan obat-obat nyeri atau penggunaan obat-obat NSAID. Maka dari itu kalau kita merasa sedikit capek terus minum anti nyeri secara berlebihan dan juga dalam waktu panjang, dia akan karena anti nyeri itu ya nyeri itu timbul karena adanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini selain sebagai mediator nyeri, dia juga sebagai untuk melindungi lambung. Jadi adanya prostaglandin itu berfungsi untuk memproduksi mukosa lambung. Jadi ketika itu dihambat, selain anti nyerinya juga hilang, perlindungan terhadap lambung juga berkurang. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, untuk pengobatan yang ini selain yang atas tadi juga bisa diberikan obat-obat untuk melindungi lambung seperti sukralfat. Tapi ya itu tadi,
jangan mendiagnosa sendiri, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Oke, menarik sekali Mitra Pas, itu ada beberapa jenis penyakit lambung ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Sehati Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai penyakit lambung ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan ini sebelum kita lanjut untuk materinya Mas, sudah ada yang bergabung, sudah ada yang bertanya, ada Denny Widianto untuk penyebab dan juga cara mencegah dari GERD ini seperti apa, untuk penyebab dan juga cara mencegahnya seperti apa ini Mas, monggo. Ya, terima kasih. Untuk penyebabnya yaitu adalah pola dari makan kita, pola makan, kemudian pola perilaku makan kita. Yang pertama tadi kan saya sebutkan bahwa pola makan itu adalah makan makanan yang berlemak tinggi, kemudian terlalu pedas, kemudian terlalu asin, terlalu kecut. Itu ketika makanan itu terus-menerus dikonsumsi dengan waktu jangka yang panjang, dia akan menyebabkan produksi asam lambung yang berlebih. Seperti tadi, ketika kita makan gorengan, santan yang berlemak-lemak, maka untuk memproses makanan itu dibutuhkan asam lambung yang lebih. Kemudian untuk memprosesannya juga lebih lama, sehingga waktu pengosongan lambung juga lebih lama. Nah, kemudian yang kedua adalah porsi makan yang berlebihan. Ketika kita makan langsung 2 piring atau apa juga, itu juga bisa mempengaruhi ya? Lama-lama juga bisa mempengaruhi, karena kapasitas lambung kita kan kecil ya. Kalau kita diisi makanan yang banyak, lambung kita juga memang elastis, tapi ada maksimalnya gitu. Overload kan. Iya, overload. Ketika overload nanti lama-lama otot yang atas itu juga akan melemah gitu. Untuk mengatasinya yang pertama itu adalah perubahan pola hidup ya, jadi mulai makanan-makanan yang bergizi, cukup porsinya gitu. Terus kemudian waktunya juga sesuai, jangan sekarang makan terus nanti besok baru makan lagi. Nah, itu kan ya enggak baik. Yang kedua, kalau memang pola hidup sudah dilakukan, kemudian juga bisa ditambah dengan obat-obatan seperti yang tadi, obat antasid, kemudian obat-obat yang mengurangi produksi asam lambung seperti simitidin, ranitidin. Tapi juga penggunaan obat ini juga harus dibatasi seperti itu. Antasid tadi ya saya jelaskan bahwa antasid ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Nah, tapi kan fungsi asam lambung itu adalah untuk mencerna makanan, untuk membantu memproses tadi, memecah protein dan menyerapnya. Nah, pepsin tadi kan bekerja ketika kondisi asam. Lah, ketika kita terlalu sering juga mengkonsumsi antasid, akan membuat pH dari asam lambung itu akan naik. Jadi suasananya tidak asam lagi. Jadi bisa mempengaruhi penyerapan makanan tersebut. Jadi kita harus berhati-hati ya ketika menggunakan obat, misal seperti antasid digunakan lebih baik itu adalah ketika setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Jadi tidak akan mempengaruhi proses pencernaan makanan, atau diminum ketika ada gejala saja. Jadi gejala langsung begah, terus diminumin dengan
antacid gitu, Mbak. Oke, menarik sekali. Tapi ini biasanya kalau sudah sudah mulai mual, kemudian begah karena telat makan, jadi malas makan setelah itu, Mas. Biasanya kalau sudah seperti itu, dan kalaupun dipaksa untuk makan, biasanya tambah mual. Nah, kalau gitu bisa diatasi dengan tadi ya, kita minumin antacid terlebih dahulu. Ketika sudah kondisinya enak, rileks, kita bisa makan dengan porsi sedikit mungkin gitu. Oke. Dan ternyata tidak hanya kurang makan atau telat makan saja, tetapi tadi disebutkan bahwa terlalu banyak Ya, makan terlalu ini banyak juga makan bisa juga. mempengaruhi Iya. ya. Menarik sekali. Ini ada yang tanya lagi, kalau misalkan mengalami asam lambung yang over ya, kemudian apa tindakannya dan obat apa yang alami ini, Mas? Obat yang alami untuk mengurangi asam lambung ya. Ya tadi pertama kita bisa menggunakan seperti Mungkin caranya dulu, ini cara untuk cara tindakannya untuk ketika sudah mulai asam lambungnya naik, kemudian kita harus bagaimana ya, selain juga obat-obatan gitu. selain obat-obatan ya memang paling sering kita menggunakan kalau kita lihat itu paling banyak memang daun adas ya. Adas. Ya, daun adas itu bisa digunakan untuk mengurangi tadi, membantu untuk menetralkan asam lambung kita. Oke, untuk yang alami mungkin dengan daun adas itu ya. Saya juga tidak tahu seperti apa ini bentuknya daun adas. Tapi Banyak. mungkin tapi mungkin lebih baiknya periksa dulu ke dokter seperti apa untuk penanganannya tadi, karena memang untuk obat-obatannya pun kita tidak bisa sembarang kemudian langsung datang ke apotek, atau mungkin bisa minta resep dari apoteker gitu. Untuk Kalau untuk pengobatan ya selama itu bisa menggunakan obat bebas seperti tadi antacid. Antacid itu adalah termasuk golongan dari obat bebas. Dia bisa dibeli tanpa resep di apotek. Jadi memang obat ini karena dia lebih aman, makanya bisa dikonsumsi tanpa resep dokter. Jadi ketika ada gejala gitu bisa langsung diberikan antacid. Kemudian kalau tadi ya obat makanan secara alami ya, itu adalah bisa juga menggunakan jahe atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya saya pati lerut itu loh. Apa ya itu ya? Itu sering tuh orang yang bertanya ke apotek, Mas ada pati lerut. Nah itu sebenarnya kan sejenis umbi-umbian apa ya? Umbi-umbian. Oke. Dari itu juga bisa untuk membantu menetralkan asam lambung tadi. Mungkin ini ya karena adem apa ya untuk teksturnya atau gimana? Karena itu mungkin jenis salah satunya juga ada karbohidrat, ada proteinnya juga. Jadi bisa untuk inilah menetralkan asam lambung. Jadi ketika perut kosong itu diisi, jadi kan lambung kita tidak kosong terkena asam lambung, jadi bisa untuk itu. Itu ya. Tapi kayaknya sudah jarang ya, tidak pernah terdengar sebenarnya. Tidak pernah terdengar, jarang sekali. Makanya orang tua-tua itu yang sering bertanya pati lerut itu. Di apotek kan berarti nggak ada Mas kayak Nggak gitu. ada. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Ini juga sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Mas Alkin dari Jaksa ya. Ini beliau ini juga sering kambuh asam lambung sampai mulut terasa kecut.
tapi nggak sampai muntah, tapi mulut terasa nggak enak. Obat tradisional apa yang bisa diminum? Terima kasih Mas Alkin. Nanti mungkin bisa dijawab setelah jeda ya. Kita jeda dulu Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live page kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Sehati Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai penyakit lambung ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Mas Alkin dari Jaksa yang bertanya bahwa beliau ini juga sering kena asam lambung sampai mulutnya kecut, tapi nggak sampai muntah, mulut aja yang terasa nggak enak. Nah, obat tradisionalnya ini apa yang bisa diminum? Mungkin tanpa efek samping juga ini, Mas. Monggo. Tadi ya gejala seperti mulut terasa pahit atau terasa kecut itu adalah salah satu gejala dari GERD. Jadi ketika asam lambung tadi sudah naik ke kerongkongan, bisa juga menimbulkan rasa pahit, atau ketika kita bangun tidur tiba-tiba kok di lidah kita terasa pahit. Nah, memang itu adalah salah satu gejala dari asam lambung. Nah, untuk penanganannya memang karena tadi ya proses penyakit lambung itu tidak sebentar, tapi karena dalam waktu yang lama, maka pengobatannya juga biasanya butuh waktu yang lama. Jadi ketika kita minum obat misalnya kok sudah enakan, bisa jadi nanti juga timbul lagi karena kebiasaan tubuh kita yang dulu sudah sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik sehingga menimbulkan produksi asam lambung yang berlebih. Nah, produksi asam lambung yang berlebih itu juga perlu penanganan yang waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 1 atau 1,5 bulan. Nah, kemudian untuk obat yang alami ya. Nah, yang pertama tadi kan memperbaiki pola makan. Nah, itu adalah salah satu pengobatan yang alami tanpa efek samping, yaitu dengan porsi makan yang cukup, terus kemudian makan makanan yang bergizi, yang sehat, mengurangi lemak-lemak, kemudian atau juga bisa menggunakan kalau mulut kita terasa pahit, kita bisa menggunakan madu. Ya, madu itu selain bagus untuk tubuh kita, juga dia bisa membantu memberikan itu ya lapisan untuk lambung gitu. Nah, tapi kan seperti herbal itu tidak hanya satu ya, bisa jadi herbal itu adalah kombinasi. Maka kalau ingin lebih praktisnya, kita bisa mencari di apotek atau di toko gitu obat lambung yang herbal. Nah, di situ sudah ada campuran-campuran herbalnya. Insya Allah itu tidak memberikan efek samping jika dikonsumsi sesuai aturannya. Nasi aja kalau kita makan melebihi porsinya aja ada efek sampingnya gitu. Pokoknya ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus seperti itu ya. Nah, ini Mas Alkin gabung lagi. Ini apakah berbahaya? Ini untuk GERD-nya sendiri ini mungkin ya. Apakah berbahaya ini, Mas? Kalau kondisi ini dibiarkan tentunya berbahaya ya. Karena GERD itu tadi kan asam lambung yang naik ke kerongkongan. Sedangkan di kerongkongan kita itu tidak ada mukosa yang melindungi dari
asam lambung. Jika kondisi ini dibiarkan, kemudian pola hidupnya tidak dirubah, maka ya bahaya. Ya, karena kita tahu bahwa beberapa kasus bahwa bahkan ada dokter yang terkenal itu juga meninggal karena asam lambung, itu juga banyak yang seperti itu ya ternyata ya Mas ya. Ya karena tadi asam lambung itu kan posisinya di lambung ya. Lambung itu organ untuk membantu pencernaan kita. Ketika lambung ini terjadi masalah tadi seperti GERD atau bahkan sampai luka. Nah, luka ini yang paling parah ya. Jadi kondisi lambung itu mukosanya misalnya bolong-bolong. Jadi selain kena asam juga dia terjadi pendarahan. Jadi salah satu cirinya itu adalah tadi seperti mohon maaf, fesesnya itu hitam. Karena itu ada pendarahannya di lambung. Nah, pendarahan di lambung namanya pendarahan ya, dia bisa mengurangi zat sel darah kita, anemia, kemudian makan jadi nggak enak, dimakanin perih. Karena ketika kita makan, lambung kita luka, ada asam lambung sakit. Ketika perut kita kosong, ada asam lambung juga sakit. Jadi serba salah ketika sudah terkena luka. Tapi untuk melihat apakah lambung kita luka atau tidak, memang itu perlukan pemeriksaannya lebih lanjut. Itu bisa diperiksa dengan endoskopi di rumah sakit. Jadi jangan langsung perutku sakit terus misalnya maaf nya ada fesesnya ada hitam-hitam terus mendiagnosa bahwa kena tukak lambung. Sebelum seperti itu bisa jadi karena kopi misalnya kan ya, gitu. Makanan yang dikonsumsi gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, sudah luka lambungnya, ini bisa sembuh apa enggak ini Mas? Kalau sembuh bisa ya, tapi juga memerlukan waktu yang lama. Misalkan lukanya karena bakteri, jadi kita harus membunuh bakteri tersebut dengan antibiotik. Itu kemudian ketika luka tadi karena penggunaan obat anti nyeri dalam jangka waktu yang panjang, maka kita bisa memilih obat anti nyeri yang aman atau menghentikan penggunaan obat anti nyeri, kemudian memberikan obat yang membantu untuk menstimulasi produksi mukosa lambung tadi. Tapi ya memang membutuhkan waktu. Ada beberapa penyebab dan juga cara untuk mengatasinya ini juga berbeda-beda berarti ya, tidak sembarangan, tidak bisa asal seperti itu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini, dan masih kami tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 0852779999 101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Ada yang bergabung lagi ini dari Ibu Nurul di Pati. Asam lambung dengan MAH ini sama atau tidak Mas? Mohon penjelasannya. Oke, Ibu Nurul ditunggu, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas, yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai penyakit lambung bersama dengan narasumber Apoteker Zainuri, Sarjana Farmasi dari
apotek mana tadi? Putra, Mbak. Apotek AM Putra Iya. yang ada di Jeddah. Jeddah ya. Oke, tadi sebelum jeda sudah ada Mbak Nurul yang bergabung, Mbak Nurul di Pati. Ini terkait dengan penyakit emah dan asam lambung. Ini apakah sama ini? Monggo gimana nih Mas? Ya, Podo sama nggak? secara hanya istilah ya, Mbak. Kalau emah itu memang penyakit karena asam lambung. Sedangkan asam lambung itu ada bisa jadi zat dari lambung kita. Jadi kadang orang awam menyatakan bahwa asam lambung, emah, sebenarnya memang sama saja. Cuma asam lambung itu adalah zat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian mah itu adalah nama penyakit dari asam lambung tadi. Oh, berarti nama penyakitnya ini ya mah namanya bisa ya. jadi mah. Terus kemudian GERD tadi, GERD itu kan juga nama penyakit yang disebabkan oleh tadi asam lambung juga. Kemudian ada tukak lambung, itu adalah nama penyakitnya saja. Oke, itu tadi ya Mbak Nurul yang sudah gabung, terima kasih. Jadi untuk Anda ya berarti sama aja berarti ya, mah itu ya Ya, asam hanya lambung gitu. penyebutannya ya. Cuma penyebutannya saja yang berbeda. Ini mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Mas? Ya, saya ulangi lagi dari kalau kita ingin pulih dari penyakit mah ya. Yang pertama tadi adalah saya ingatkan bahwa kita harus memulai hidup sehat, yaitu adalah mulai memakan makanan yang sehat, kemudian teratur seperti waktunya. Tadi saya sampai bilang kalau tubuh kita itu punya keteraturan. Jadi ketika kita teratur misalnya jam 7 pagi makan atau jam 8 pagi makan, terus kemudian jam 12 makan. Nah, itu ketika kita teratur seperti itu, tubuh kita juga akan menyesuaikan. Tapi ketika kita tidak teratur, misalnya jam 7, hari ini jam 7 makan, kemudian besok jam 10 baru makan, besoknya lagi jam 12 baru makan. Ini juga dapat mempengaruhi produksi asam lambung kita. Makanya kalau bisa kita pilih makanan yang baik, kemudian pilih tadi waktu makan yang baik, teratur, kemudian juga berolahraga secara rutin, saya kira. Dan juga untuk penggunaan obat, kalau memang obat-obat itu obat bebas, bisa dikonsumsi tanpa resep dokter, tapi juga jangan berlebihan. Kemudian kalau obat-obat itu obat-obat keras, maka lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Nah ini yang menarik ketika kita sudah membahas tentang makanan adalah gaya hidup atau trennya sekarang ini Mas. Trennya sekarang adalah banyak yang pedas. Tadi kan bahwa faktornya itu adalah makan makanan yang pedas. Nah, padahal sekarang ini kalau kita makan kebanyakan warung makan atau apa ini trennya sambel-sambelan yang pedasnya ini nggak nanggung-nanggung Saya ini. lihat anak sekarang ya, anak muda sekarang itu kalau nggak pedes katanya ketinggalan gitu ya. Iya. Seblak gitu yang level 20 atau berapa. Nah, kalau memang kondisi tubuh kita baik, kemudian porsinya hanya 1-2 kali, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau sarapan pakai seblak, kemudian makan siang nanti pakai geprek, terus nanti malam pakai oseng-oseng mercon misalnya. Nah, itu ketika dilakukan terus-menerus ya, lama-lama tubuh kita akan capek ya. Nanti organ kita, lambung terutama gitu akan terkena. Maka bijaklah dalam memilih makanan. Boleh ketika lambung kita masih sehat dan juga dalam porsi yang secukupnya, saya kira itu. Meskipun mulut kita bisa menerima atau perut kita bisa menerima, iya, kemudian sudah terbiasa, tetapi ini harus tetap dijaga ya Mas ya. Iya, memang kita kadang ngeyel sebelum terkena ya gitu. Jadi mulut kita masih rasanya bisa kok. Sedangkan mulut kita kan bisa ketika kita pedes kita minum. Nah, sedangkan lambung kita gitu. Nah, ini memang harus dijaga. Boleh, tapi harus sesuai dengan porsinya. Nah, ketika sudah terjadi sakit, yang ada hanya penyesalan. Iya, karena penyesalan itu di belakang ya. Iya, kalau penyesalan itu di belakang soalnya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan penyakit lambung. Tapi waktu kita terbatas ya, 1 jam saja kurang kayaknya ya Mas ya.
Sedangkan ini kalau sehati ini sebulan berapa kali ya? Sebulan satu kali. Sebulan satu kali. Wah, sebulan kita harus menunggu sebulan lagi nih berarti ya untuk menyimak materi yang luar biasa lagi dengan tema yang berbeda pastinya. Oke, kesimpulan kita di pagi hari ini monggo Mas. Ya. Mari kita mulai untuk pola hidup sehat mulai dari pola makan, kemudian pola olahraga, juga teratur dalam istirahat. Saya kira itu aja sih Mbak. Pokoknya mulai dari pola hidup sehat. Kalau kita sudah menanamkan pola hidup sehat, kita akan lebih lama usianya terutama. Oke. Jadi intinya adalah pola hidupnya. Nah, pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke, terima kasih Mas Zain untuk waktunya di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.